Pemirsa, hari Kamis sampai Jumat kemarin banyak pengguna jalan di ibu kota bingung mengapa Jakarta mengalami kemacetan yang ekstrim. Macetnya jadi horor karena mobil dan motor stuck di mana-mana. Bahkan ada antrian panjang truk kontainer yang sampai terpaksa harus mematikan mesin mereka karena macet. Jadi apa penyebabnya? Kita akan ulas siang hari ini dalam segmen At Large. Macet horor di Priok. Jadi pemirsa, kalau kita lihat kemarin pada saat Anda buka peta satelit, itu mungkin Anda menyaksikan bagaimana peta itu warna jalannya hampir di mana-mana saja di Jakarta warnanya merah. Karena macet ini tadinya mulai dari di kawasan di sekitaran Priok. Tapi ternyata merembet kemana-mana sampai Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, di tol dalam kota, semuanya macet. Nah, kemudian kalau kita lihat tidak terjadi hanya satu hari saja, tapi hari Kamis tanggal 17 April dan juga hari Jumat sampai dengan siang hari tanggal 18 April 2025. Anda penasaran apa penyebabnya? Nah, pemirsa, ada beberapa alasan yang disampaikan. Yang pertama kita lihat, jadi salah satu penyebab macetnya Jakarta tanggal 17 dan 18 April kemarin adalah karena bongkar muat di pelabuhan di Priok. Jadi ada penambahan volume bongkar muat di pelabuhan New Priok Container Terminal 1 atau NPCT-1. Kemudian ada beberapa kapal yang disampaikan kemarin itu terpaksa harus bersandar di luar jadwal yang sudah ditentukan. Ada kapal MSC Adu 5, kemudian Everbalmy, dan satu lagi Starship Venus. Jadi ceritanya kapal-kapal ini harusnya sudah bersandar 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, dan 24 jam sebelumnya. Tapi mereka tibanya tidak di jadwal yang sudah ditentukan. Nah, akhirnya ini berimbas pada jadwal bongkar muat. Dan satu lagi, ini adalah soal hari Jumat, Sabtu, dan Minggu adalah long weekend. Jadi di hari Kamis ada banyak sekali customer yang kemudian memutuskan untuk bongkar muat dimajukan atau sesegera mungkin bongkar muat supaya tidak terjebak dalam long weekend. Nah, ini tuh disampaikan oleh Eksekutif Direktur Regional 2 PT Pelindo Derajat Sulistyo tanggal 18 bulan 4 2025. Ada lagi pemirsa, kalau Anda mungkin bertanya, kalau ada kelebihan kapasitas seperti itu bisa berimbas sampai jalanan Jakarta jadi macet di mana-mana? Nah, kita lihat. Jadi memang kapasitasnya dilaporkan berlebih untuk kapasitas bongkar muat di pelabuhan NPCT 1. Jadi kalau kita lihat kapasitas bongkar muat per hari itu adalah 2.500 kontainer per harinya. Tapi pada kenyataannya kemarin, angkanya di hari Kamis itu mencapai 4.200 kontainer per hari. Jadi melebihi, bahkan sedikit lagi bisa mencapai 2 kali lipatnya pemirsa. Nah, inilah salah satu alasan mengapa terjadi penumpukan dan macet merembet kemana-mana. Tapi kita lihat alasan lain yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Jakarta. Kalau menurut Kepala Suku Dinas Kasudin Dishub Jakarta Utara, Hendriko Tampubolon, dia mengatakan, jadi lonjakan aktivitas bongkar muat kontainer secara serentak ini terjadi pasca libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan kita tahu hari ini long weekend pemirsa sampai dengan hari Minggu depan. Hari Minggu. Nah, ada lagi satu lagi pemirsa. Ini adalah persoalan yang ramai diperbincangkan. Mungkin sudah memuncak sejak bulan Februari lalu, itu adalah persoalan Gate Pass. Ini yang sempat disinggung. Jadi ada yang beberapa menyampaikan kritik terkait dengan sistem operasional atau teknis di NPCT 1. Ini adalah soal sistem gate yang sering error. Ini adalah kutipan yang saya ambil dari pengakuan supir truk pada saat mereka berdemonstrasi tanggal 11 Februari 2025. Ada pengakuan bahwa sistem gate sering error di sana. Ada yang mengatakan bahwa gate untuk masuk ke dalam NPCT itu jumlahnya kurang sehingga menimbulkan banyak antrian. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan hanya bisa beroperasi 4. Tapi per 1 Februari ada lagi pemirsa, ini adalah beberapa yang dikeluhkan oleh supir truk. Kontainer apalagi. Per 1 Februari ada biaya masuk Rp17.000 yang sebelumnya dikatakan gratis dan yang harus dihadapi oleh supir-supir truk pada saat masuk ke dalam NPCT itu di depan gate diindikasikan ada pungli. Tapi ini masih perlu diselidiki dan ditelusuri lagi lebih lanjut. Nah, ngomong-ngomong soal Gate Pass,
Kita lihat apa yang disampaikan oleh Eksekutif General Manager Pelindo II. Yang mengatakan Adi Sugiri tanggal 18 bulan 4 2025 yang mengatakan tidak ada hambatan yang terjadi akibat dari sistem error baik di gate pelabuhan maupun di terminal peti kemas Pelabuhan Priok. Jadi apa yang disampaikan seputar gate pas yang mengalami gangguan sistem itu didinai atau disangkal oleh Eksekutif General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok. Nah pemirsa, untuk kita bahas lebih lanjut lagi, jadi sebenarnya penyebabnya apa yang paling benar dan apa evaluasinya supaya tidak ada lagi kemacetan di kawasan Priok. Untuk yang kedepannya kita akan tanyakan langsung pada Direktur Utama PT Pelindo Arief Suhartono langsung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Pak Arief, selamat siang. Selamat siang Mbak Valen. Pak Arief, jadi kemarin macet, ada yang mengatakan karena bongkar muat berlebih dari kapasitas harian biasanya, ada juga yang bilang sistem gate-nya error. Ini sebenarnya penyebab pastinya apa Pak Arief? Oke, pertama saya atas nama PT Pelindo memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Jakarta khususnya yang terkena dampak akibat kemacetan yang terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi Mbak Valen, dapat saya sampaikan penyebab utama setelah saya analisis lebih detail, penyebab utamanya adalah salah satu terminal di Pelabuhan Tanjung Priok, saya sebut saja NPCT-1, itu melayani melebihi dari kapasitas ideal untuk operasional. Kenapa ada kapasitas ideal? Jadi setiap terminal mestinya mempunyai spare yang cukup, katakanlah mungkin 20 atau 25% dari kapasitas. Ini untuk untuk sebagai buffer apabila ada lonjakan-lonjakan yang terjadi. Dan di sini betul sekali ada penyebab meningkatnya traffic tersebut. Yang pertama adalah 3 kapal delay. Yang kedua memang setelah lebaran memang aktivitas sudah menggeliat. Yang ketiga adalah terkait dengan libur panjang. Jadi kombinasi itulah. Tetapi secara umum kami sampaikan bahwa terminal ini mengoperasikan melebihi dari kapasitas idealnya untuk operation. Dan yang kedua, tidak ada permasalahan gate sama sekali di lapangan. Demikian Mbak Valen. Oke, jadi yang diklarifikasi dan dikonfirmasi adalah tidak ada permasalahan soal gate sama sekali pada saat masuk ke NPCT-1. Tapi Pak Arief, yang saya penasaran adalah pada saat kemarin terjadi kapasitas berlebih dari 2.500 kontainer per hari menjadi 4.200 angka yang kami terima. Apakah itu bisa diantisipasi supaya tidak terulang lagi kelebihan kapasitas sebanyak itu? Sebenarnya begini, terkait dengan angka-angka tersebut, karena pada saat kita berbicara mengenai operasional pelabuhan, itu kombinasi antara operasional lapangan, ya kaitannya melayani peti kemas shipping delivery, dan juga kegiatan bongkar muat. Artinya, alat yang ada di lapangan harus melayani bongkar muat dan juga harus melayani receiving delivery. Jadi, kalau seandainya tidak ada kapal, bukan hanya 4.000, lebih dari 4.000, 5.000, itu pun masih memungkinkan. Tetapi yang terjadi adalah pada saat yang sama itu ada kapal 3 buah. Yang artinya peralatan yang di lapangan harus mengakomodasi bongkar muat kapal. Di samping itu juga harus mengakomodasi kegiatan receiving delivery. Yang artinya jumlah yang untuk melayani receiving delivery adalah, kita sebut saja angka bahwa di situ ada 27 RTG. RTG itu adalah crane yang melayani di lapangan, dan ada 3 kapal. 3 kapal standar informasi ada 8 cc. 8 cc kalau dilayani oleh 2 RTG masing-masing artinya ada 16. Sehingga ada hanya sisa 11 RTG yang melayani untuk receiving delivery. Tentunya ini akan sangat kurang dan akan sangat menghambat kegiatan bongkar muat. Inilah yang berakibat akhirnya operasional receiving delivery terhambat, yang pada akhirnya itu mengular sampai ke bawah. Dan yang juga kondisinya pasca lebaran ini agak cukup tinggi, namanya YOR-nya. YOR itu adalah yard occupancy ratio, berapa jumlah kontainer yang ada di lapangan dibanding kapasitas. Dan saat itu sudah sangat-sangat tinggi,
melebihi dari 85%. Jadi kombinasi inilah yang mengakibatkan layanan receiving delivery terhambat yang pada akhirnya mengular sampai kemana-mana. Baik. Demikian Mbak, Oke, secara teknis jadi detailnya seperti itu. ini soal timeline, jadi banyak coincidence-nya yang terjadi sampai menyebabkan kemacetan mengular di mana-mana. Tapi yang menarik juga Pak Arief, anggota DPR RI Ahmad Syaroni sempat mengatakan kondisi ini semakin parah karena banyak alat angkut kontainer yang dikatakan rusak di pelabuhan. Jadi Anda menanggapi hal ini, komentar ini bagaimana? Mungkin bisa jadi catatan untuk evaluasi ke depannya Pak Arief? Oke, ini khusus untuk NPCT1 kami sampaikan ada 29 RTG yang 2 sedang maintenance. Jadi itu adalah hal yang wajar karena memang rutin dilakukan maintenance. Dan pada saat kejadian dari 29 ada 2 yang under maintenance. Jadi 27 alat itu bekerja. Jadi kalau dilihat dari rasionya 2/27 kira-kira seperti itu. Mungkin yang bekerja adalah 90 sekian persen. Demikian, Mbak. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa alat-alat yang ada di sana cukup untuk mengatasi banyaknya jumlah kontainer yang dibuka di NPCT1? Jadi begini, tadi saya sampaikan bahwa jumlahnya tadi itu ya, bahkan bukan hanya 4.200. Apabila tidak ada kapal, maka dia itu 5.000 pun nggak ada masalah. Tetapi saat itu ada 3 kapal delay, ya, ada 3 kapal delay, sehingga apa? Alat tersebut dibagi untuk kapal dan juga untuk lapangan. Jadi lagi-lagi di sini sangat teknis mikro operasi benar, dan itu adalah masing-masing terminal mempunyai otoritas terkait dengan pengelolaan terminalnya. Namun demikian dengan adanya kejadian ini, meskipun masing-masing terminal mempunyai otoritas, maka kami selaku pengelola pelabuhan akan melakukan controlling terhadap semua terminal sehingga tidak akan berdampak kepada yang lain. Demikian, Mbak. Baik, jadi mudah-mudahan nanti ada evaluasinya dan ada catatannya supaya tidak terulang lagi ya Pak ya, kemacetan yang seperti kemarin terjadi di Priok dan merembet sampai ke Jakarta. Pak Arief, terima kasih Direktur Utama PT Pelindo, Arief Suhartono, karena sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.